Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudara? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Kali ini saya akan mengajak Anda membahas pengantar teori-teori belajar. Bagian ini menjadi penting untuk saya sajikan. Untuk apa? Supaya saudara menjadi lebih mudah dalam memahami konsep-konsep dari teori-teori belajar. Yang pertama perlu saya sampaikan, teori-teori belajar ini merupakan bagian dari kajian psikologi pendidikan. Teori belajar ini bagian dari kajian psikologi pendidikan. Maka kita perlu paham dulu apa itu psikologi pendidikan, yang mana yang dikaji dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah merupakan aplikasi teori-teori psikologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang dikaji dalam psikologi pendidikan adalah teori-teori yang bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan. Untuk apa itu? Untuk memberikan rambu-rambu bagi guru dan para pendidik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dengan tujuan agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Ini yang menjadi penting. Jadi psikologi pendidikan ingin mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Nah, kita bisa lihat bagian ini dengan lebih mudah. Misi utama psikologi pendidikan adalah mewujudkan effective teaching, pembelajaran atau pengajaran yang efektif. Nah, kita tahu psikologi pendidikan ada 3 kaki, ada 3 elemen yang dikaji. Hanya 3 saja. Yang pertama adalah mengkaji tentang learner, karakteristik tentang siswa. Lalu yang kedua tentang learning, bagaimana proses belajar terjadi. Yang ketiga adalah tentang teaching, bagaimana mengajar yang tepat, yang efektif untuk mencapai tujuan belajar siswa. Nah, kajian tentang learning inilah yang akhirnya memunculkan teori-teori belajar. Pada mata kuliah ini kita akan mengkaji 4 teori belajar. Teori behaviorisme, teori pemrosesan informasi, teori kognitif sosial, dan yang keempat, teori konstruktivisme. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ada banyak teori-teori belajar, padahal yang dijelaskan sama, yaitu tentang belajar. Kalau kita lihat gambar ini, kita akan mudah menangkap bahwa orang ketika punya sudut pandang berbeda satu dengan yang lain, maka hasil pengamatannya akan berbeda pula. Demikian pula dalam bidang teori pendidikan, teori belajar ini, masing-masing teorisi menggunakan sudut pandang berbeda. Itu sebabnya menghasilkan teori belajar yang berbeda. Nah, tentang apa yang merupakan hasil belajar, ini juga berbeda-beda satu ahli dengan yang lain, tapi yang banyak dipakai biasanya adalah dari Gagne ini. Gagne mengklasifikasikan ada 4 tipe hasil belajar. Yang pertama dia namai dengan intellectual skill. Jadi kalau siswa itu belajar, maka yang salah satunya berubah atau bertambah adalah skill intelektual. Bagaimana membuat diskriminasi, memahami konsep, memahami hukum-hukum, aturan, mampu melakukan problem solving, ini intellectual skill. Yang dalam bahasa lain disebut sebagai procedural knowledge, pengetahuan prosedural. Kemudian yang kedua adalah cognitive strategies, strategi kognitif, bagaimana mengulang, bagaimana mengelaborasi, mengorganisasi materi, kemudian memahami dan monitoring kognitif, ini yang dinamai dengan metakognitif. Affective strategy, ini bagian dari cognitive strategy. Yang ketiga adalah verbal information, mempelajari kosakata-kosakata, konsep-konsep itu kebahasaan, ini yang dinamai dengan declarative knowledge. Kemudian yang keempat motor skill, motorik skill, dan yang kelima adalah attitude. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kita kenal ada 3 jenis belajar, tipe belajar. Yang pertama siswa belajar aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Jadi dari 5 ini dikelompokkan menjadi 3. Biasanya yang agak kacau adalah ketika menyebut keterampilan. Yang dipahami hanya keterampilan motorik saja. Padahal ada keterampilan kognitif. Yang ini ada aspek yang
kedua ini adalah keterampilan kognitif. Dan di sini sering kacau. Tadi disebut dengan sikap. Apa itu sikap? Sikap itu adalah kondisi psikis yang ada pada diri seorang itu yang mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu yang mencerminkan nilai dan keyakinan yang dimiliki. Jadi fungsi dari sikap itu adalah menjadi predisposisi, menjadi penentu perilaku orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sebagai contoh, ketika orang yakin, dia paham, dia yakin bahwa merokok itu bisa menimbulkan sakit jantung, menimbulkan impotensi, maka dia tidak akan merokok. Nah, kalau dia tahu itu masih merokok, dia berarti buta huruf. Kemudian yang ketiga, apa strukturnya? Bagaimana bangunan sikap itu? Ada komponen kognitifnya, ada afektifnya, ada perilakunya, dan ini berinteraksi menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita lanjutkan apa itu belajar, apa itu learning. Teori behavior dengan teori kognitif berbeda memahami tentang learning. Behavior memahami belajar itu adalah perubahan yang relatif menetap dalam perilaku yang observable, yang bisa diamati. Jadi kalau perilaku nggak bisa diamati, di dalam kognitif orang, itu udah jadi urusan belajar. Behavior hanya mengurusi yang bisa diamati dan bisa diukur, yang terjadi karena pengalaman. Nah, untuk kognitif, dia agak berbeda. Dia fokusan pada perubahan proses-proses mental yang menghasilkan kemampuan untuk mendemonstrasikan kecakapan tertentu. Walaupun nggak bisa amati, kalau itu sesuatu itu ada, ya dia akan yakin ada. Jadi tampaknya ini agak mirip. Di Indonesia itu ada NU Muhammadiyah yang berbeda menetapkan satu Syawal. Kalau NU ketika bulan itu belum nampak di teropong, tidak ada. Tapi Muhammadiyah kalau dihitung ini sudah di atas ufuk, maka itu sudah masuk tanggal Ramadan. Kira-kira ya begitu analoginya. Nah, learning yang tadi kita ada behavior, ada kognitif, kita buat rumusan yang dibuat oleh Sang atau Sung ini menjadi sangat komprehensif. Belajar itu adalah merupakan proses memperoleh, memodifikasi apa itu pengetahuan, skill, ada motorik skill, ada kognitif skill, memperoleh strategi kognitif termasuk keyakinan, sikap, abilitas, dan perilaku. Yang ini semua diperoleh melalui latihan, melalui belajar atau studi, melalui pengalaman. Inilah yang dinamai dengan belajar. Nah, kita sekarang ambil contoh. Tadi belajar terjadi karena ada pengalaman, ada latihan, ada studi. Membaca buku, membaca gadget, ini akan menghasilkan tambahnya pengetahuan. Ini berarti belajar akan baca. Latihan. Sebelum bermain hebat melawan lawan-lawannya, tim profesional selalu latihan. Bagaimana menerobos pertahanan lawan, sehingga ketika bertanding, wah ini sangat hebat sekali, ini Messi bisa melesat lepas dari hadangan lawan karena latihan. Mengamati peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling, ini juga akan menghasilkan belajar pada aspek sikap. Kemudian terjadinya fobia, ini adalah disebabkan karena dia mengalami pengalaman traumatis, termasuk ini fobia sosial, orang menjadi sangat ketakutan ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Nah, ini yang hebat sekali. Bagaimana orang bisa menghasilkan, menciptakan robot yang human, bisa diajak interview. Saya akan putarkan untuk Anda.
Oke, luar biasa ini penciptaan robot manusia yang dia si Sofia ini ternyata juga bisa bernyanyi, bahkan bisa diadu debat dengan robot yang lain. Luar biasa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan belajar. Belajar bisa dilakukan sendiri, bisa dengan mentor, tapi akan lebih hebat dengan mentor. Apa buktinya? Petinju-petinju hebat kayak Muhammad Ali itu, dia tidak belajar sendiri, dia menggunakan pelatih sebagai mentor. Petenis, sahabat Djokovic, Maria Sharapova, dia menjadi hebat karena ada pelatihnya, ada mentornya. Tim sepak bola yang hebat-hebat itu juga ada pelatihnya. Kemudian mahasiswa, nah mahasiswa yang hebat ketika dia punya mentor, siapa? Dosennya. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa mengapa orang dengan mentor menjadi hebat, karena mentor bisa menunjukkan apa yang tidak bisa dilihat oleh si pembelajar. Ini kalau dalam jendela Johari akan menjadi mudah. Ada sisi yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Blind area. Dan inilah fungsi mentor yang dia akan bisa tunjukkan apa yang perlu kita lakukan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, singkatnya, guru itu dibutuhkan oleh siswa supaya apa? Agar siswa itu bisa belajar secara dahsyat. Senjata yang digunakan oleh guru adalah teori belajar. Nah, sekarang teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar adalah seperangkat prinsip yang dapat diterima secara ilmiah yang ditawarkan untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi guna teori ini adalah untuk menjelaskan satu fenomena. Teori belajar berarti menjelaskan fenomena belajar. Teori dibangun melalui riset. Tentu riset yang punya manfaat teoretik. Nah, learning theory atau teori belajar ini itu apa? Sesungguhnya dia merupakan seperangkat konsep yang berbeda dalam mengamati, menggambarkan, menjelaskan, dan membimbing proses belajar siswa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar itu. Jadi dengan teori belajar yang dipahami oleh guru, dia akan bisa menjelaskan bagaimana perilaku belajar terjadi pada anak itu, termasuk apa yang harus dilakukan supaya belajar terjadi lebih hebat lagi. Nah, dengan demikian kita perlu memastikan apa sesungguhnya fungsi teori belajar. Teori belajar gunanya adalah menyediakan kerangka kerja. Kalau kita bekerja ada kerangka, ada polanya, akan jadi mudah. Untuk apa? Menafsirkan pengamatan lingkungan dan berfungsi sebagai jembatan antara penelitian dan pendidikan. Jadi hasil-hasil riset itu disintesiskan menjadi teori-teori yang akhirnya bisa dimunculkan dalam kegiatan pendidikan. Analogi yang bisa kita pakai adalah dunia kedokteran. Ketika seorang dokter menghadapi pasien, maka ada kerangka kerja yang membimbing sang dokter itu apa. Kalau pasien datang, dia sakit, kemungkinan ada dua. Dia mengalami infeksi, apakah infeksi kuman, jamur, virus, atau ada penyakit degeneratif, sakit diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, dalam menolong pasien, dokter sudah dipandu oleh kerangka kerja tadi, sehingga sudah jelas dia akan menanyakan kepada pasien gejala dan sebagainya untuk menyimpulkan diagnosisnya. Dalam dunia pendidikan juga begitu, ketika guru dia menguasai teori-teori belajar, dia akan punya kerangka kerja, bagaimana dia menghadapi murid, bagaimana dia bisa memfasilitasi agar murid bisa belajar dengan lebih baik. Ini sebagai pengantar, selamat belajar, semoga Anda semua cepat menangkap konsep-konsep dari teori belajar yang ada, dan kelak akan diimplementasikan dalam menghadapi anak didik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.